Nah, selanjutnya setelah kita mengisi formulir yang ada di aplikasi SIM Ceria, kemudian kita mengikuti tes psikologi SIM di aplikasi Mentalku dan kita dinyatakan lulus, maka selanjutnya pada hari H jadwal yang telah ditentukan ya oleh pihak psikologi tes SIM, kita datang ke sana pada hari dan jam tersebut harus sudah standby di sana. Artinya saya ya, pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 ya, pagi sekitar kurang lebih sebelum jam 8 atau sekitar jam 7 ya, saya datang ke kantor Satpas Tulungagung. Jadi saya di sana uh, begitu sampai di kawasan di sekitar kantor Satpas Tulungagung, saya parkir sepeda motor dulu ya. Kemudian langkah selanjutnya saya fotokopi di sana ya. Kita serahkan ke pihak fotokopi, akan ditanya ya keperluannya apa, apakah akan mengurus SIM baru ataukah perpanjangan SIM. Nah, karena saya akan memperpanjang SIM C, maka saya bilang saya akan memperpanjang SIM C ya. Kemudian kita serahkan KTP asli kita juga dengan SIM kita yang lama. Kita serahkan ke pihak fotokopi, ke pihak jasa fotokopi ya, untuk mereka memfotokopi. Nah, setelah difotokopi, kemudian ditata dalam sebuah map ya, dan kita perlu membayar jasa fotokopi tersebut sebesar Rp10.000. Nah, di map fotokopi tersebut kita akan ditulis ya, ditulis kalau misalnya saya ya, saya ingat saya tadi, kalau saya SIM C maka akan ditulis C ya. Kemudian nomor ini ya, kemudian nomor ini, nomor bukti pendaftaran untuk ke Satpas ya. Nah, nanti kita akan ditanya oleh pihak jasa fotokopi ya, apakah kita sudah mendapatkan jadwal lewat WA ya dari tes psikologi. Kalau kita sudah jawab ya dapat, dan mereka menanyakan saya perlu melihat nomor bukti pendaftaran untuk Kasatpas ini ya, yang dari SIM Ceria. Nah, kalau kita perlihatkan ya dari screenshot di HP kita, maka akan ditulis seperti itu nanti di mapnya. Jadi kalau misalnya SIM C ya C, kemudian nomornya ini ya. Habis itu kita akan diberitahu untuk menuju ke tempat tes psikologi SIM. Nah, di kantor Satpas Tulungagung itu letaknya adalah di depan ya, di depan untuk selatan jalan. Jadi dari tempat jasa fotokopi saya tadi, karena saya ada di timur ya, di timur dari kantor Satpasnya beberapa meter gitu, saya berjalan ke arah barat, ke arah barat. Kemudian ketika sudah di depan kantor Satpas yang pintunya sebelah baratnya, di situ pas di depan situ sebelah selatan, di situ ada sebagai petunjuknya itu ada truk ya, truk dari kepolisian ya, khususnya dari Satpas ini. Jadi saya disuruh masuk saja ya, lurus ke selatan, mentok, kemudian nanti belok kanan, dan kantor dari psikologi SIM ini ada di sebelah utara ya, yang timur, sedangkan yang sebelah baratnya pas itu nanti adalah kantor untuk tes kesehatan. Jadi saya diberi petunjuk seperti itu dari pihak jasa fotokopi dan saya mengikutinya. Ketika sampai di sana itu belum jam 8 ya, sekitar jam 7 lebih atau sekitar setengah 8, dan di sana yang sudah ada adalah petugas dari asuransi. Asuransi.
Jadi di situ kita daftar dulu, di situ akan ditanyai sudah daftar lewat WA, sudah dapat jadwalnya atau belum. Nah, kita jawab sudah. Kemudian kita disuruh menunjukkan itu tadi ya, map yang berisi fotokopi KTP dan fotokopi SIM lama kita beserta SIM dan KTP asli ya. Kemudian kita disuruh membayar untuk asuransinya sebesar Rp30.000 dan kita akan diberi semacam buktinya ya, dan juga kartu asuransinya yang berlaku selama 5 tahun ya. Itu kemudian ditumpuk di situ, kita disuruh menunggu sampai ketika bagian psikologi SIM-nya itu buka, maka kita boleh masuk. Kemudian ketika sudah dipanggil oleh petugas psikologi SIM-nya, baru kita datang ke depan. Nah, saya pun juga seperti itu. Jadi ketika kantor atau ruangan dari psikologi SIM-nya itu sudah terbuka oleh petugas asuransi tersebut, map-map yang sudah ditumpuk tadi dibawa masuk, diserahkan ke petugas tersebut. Kemudian ketika tiba giliran saya dipanggil ya, kemudian duduk di depan loketnya dan ditanyai oleh petugas psikologi SIM-nya, udah dapat jadwal melalui WA, minta buktinya. Jadi kita perlihatkan isi pesan WhatsApp yang dikirim dari nomor WhatsApp-nya psikologi SIM tersebut ke petugas tersebut. Nah, setelah dilihat benar, kemudian kita serahkan juga map yang tadi ya, beserta fotokopi dan lain sebagainya tadi. Kemudian petugas tersebut akan memberikan semacam formulir ya, atau bukti dari pembayaran psikologi tes tersebut, dan kita juga perlu membayar biayanya sebesar Rp75.000 ya, Rp75.000. Kemudian setelah kita dapatkan itu, petugas psikologi SIM memberitahu kita untuk masuk ke ruangan tes kesehatan ya, yang ada persis di sebelah baratnya. Jadi saya keluar dari situ, kemudian agak ke barat dikit dan masuk ke ruangan tes kesehatan. Di situ sudah ada petugasnya. Kemudian ditanya, kita mengurus SIM baru ataukah perpanjangan? Saya bilang kalau saya mau memperpanjang SIM C. Nah, di situ kita serahkan juga map yang berisi dokumen-dokumen tadi. Kemudian ditanya ini oleh petugas tersebut, berat badannya berapa ya. Kemudian golongan darahnya apa, cuma 2 itu, sedangkan lainnya itu diisi persis dengan KTP dan SIM lama kita, data-datanya persis ya, ditulis begitu. Habis itu kita disuruh membayar biaya Rp30.000. Kemudian petugas dari tes kesehatan tersebut memberitahu kita untuk menumpuk map tersebut ya, beserta dokumen-dokumen tersebut, yaitu di parkiran ya, yang ada di selatan dari ruangan tersebut ya. Jadi saya keluar menuju ke selatan, di situ memang ada tempat parkir ya, tempat parkir selain untuk petugas juga untuk umum ya. Dan di petugas parkir tersebut saya bilang saya akan perpanjang SIM C. Nah, saya serahkan dokumennya yang di dalam map tersebut, dan di situ saya dikasih nomor urut ya, nomor antrian, dan nomor antrian tersebut berupa seperti stiker yang ada nomor antrian gitu. Nomor saya, ingat saya tadi, adalah 29. Jadi itu kemudian ditempelkan di telapak balik telapak tangan saya ini. Kemudian saya disuruh menunggu antriannya
yaitu eh, di sebelah utara. Jadi sebelah utara ketika, ketika mau keluar tadi, atau ketika mau masuk ke area tersebut. Jadi intinya tempat nunggunya itu persis ada di selatannya truk, ya, truk dari pihak Satpas. Di situ memang ada semacam apa ya, tempat untuk menunggu dengan kursi yang banyak ditata ya, tentunya dengan jaga jarak karena memang masih dalam pandemi. Selang beberapa lama ada petugas dari Satpas ya, yang memberikan pengantar, pengarahan, kemudian dipanggil nomor urut 1 sampai 20, 21 sampai 30. Itu selang beberapa menit ya, untuk setiap kelompok itu untuk pergi ke kantor Satpas yang ada di utara. Jadi menyeberang jalan raya. Nah, ketika golongan saya tiba ya, karena saya nomor antriannya 29, jadi saya mengikuti dengan kelompok tersebut yang sebanyak ya kurang lebih 20 orang ya, melalui pintu Satpas yang ada di sebelah barat, persis berhadapan dengan area ketika saya akan masuk ke kawasan kantor psikologi, SIM dan tes kesehatan. Nah, di situ saya diarahkan untuk masuk pintu barat, kemudian belok kiri. Di situ akan disemprot dengan disinfektan, kemudian memasuki lorong. Ketika sampai di ujung lorong akan ditanyai nomor urutnya berapa. Saya perlihatkan gini ya. Kemudian disuruh menuju ke bagian timur ya, ke ruangannya, ke ruangan Satpasnya. Itu juga ada petugas yang mengarahkan. Ketika saya masuk, ya sudah banyak juga yang antri ya di situ menunggu. Jadi kalau kursi itu biasanya bisa 4 orang, diisi 2 orang ya. Tengah-tengahnya ada pembatasnya supaya tidak diduduki. Jadi memang jaga jarak dan protokol kesehatan yang ketat diterapkan di sana. Tak berapa lama ada pengarahan juga dari seorang petugas Satpas. Ya, setelah pengarahan, kemudian tibalah giliran nama saya dipanggil untuk ke loket pembayaran, ya, pembayaran BRI. Nah, saya di sana membayar sebesar 75.000 untuk perpanjangan SIM C. Setelah saya bayar 75.000, dari loket pembayaran BRI tersebut saya dikasih nomor antrian untuk menunggu lagi sampai dipanggil untuk masuk ke ruangan foto. Dan di situ agak lama sekali. Kemudian ketika dipanggil ya, beberapa orang begitu untuk masuk ke ruangan foto, termasuk saya, dan ada beberapa deret gitu ya, yang dengan beberapa petugas yang bisa memfoto untuk beberapa orang juga. Nah, ketika saya panggil ya, saya duduk di tempat petugas yang akan memoto saya terus buat foto SIM. Di situ saya ditanyai untuk konfirmasi dari data yang telah saya isi, yang telah saya kirim melalui aplikasi SIM Ceria. Demikian pula dicocokkan dengan dokumen yang sudah dimasukkan dalam amplop yang sudah saya kumpulkan sebelumnya tadi ya. Di situ saya ditanyai pekerjaannya swasta atau kalian swasta, ya benar. Kemudian golongan darahnya A, ya benar. Nah, dan selanjutnya setelah itu tak berapa lama disuruh untuk ini ya, merekam sidik jari ke 10 jari, mulai dari jempol kanan sampai kelingking kanan, kemudian dari jempol kiri sampai kelingking kiri, semuanya di scan. Setelah di scan, saya disuruh untuk tanda tangannya secara digital ya di padnya gitu, dan selanjutnya baru difoto kurang
gitu ya. Setelah selesai, saya dikasih bukti pembayaran ya, dan disuruh untuk menunggu di luar ruangan. Jadi saya keluar dari ruangan foto, itu belok kanan, kemudian setelah mentok atau sampai di sekitar ruangan untuk tes ya, tes simulasi tulis atau prakteknya, dari kalau yang baru, dari situ baru belok ke barat, keluar ruangan dan melewati itu ya, tes praktek untuk sepeda motor. Di situ ada bis milik Satpas, dan persis di utara dari bis tersebut itu memang ada suatu tempat yang disediakan dengan kursi-kursinya untuk menunggu SIM yang sudah dicetak atau sudah jadi, menunggu panggilan. Ya, setelah beberapa lama nama saya dipanggil oleh petugas, artinya SIM saya telah jadi ya, sudah dicetak, dan itu tadi bukti pembayaran yang saya dapatkan usai fotonya dari ruangan foto SIM itu saya tukarkan dengan SIM-nya jadi, kan SIM tersebut diberikan kepada saya. Barulah habis itu saya pulang ya, saya pulang. Nah, sayang sekali untuk tahun ini ya, 5 tahun ini kualitas SIM saya kurang bagus. Jadi fotonya itu bergaris. Waduh, saya tanya kepada petugasnya, Pak, ini kok gini fotonya agak bergaris, ada yang hilang, gimana Pak? Dan beliau petugasnya jawabnya, tidak apa-apa, ya memang gitu. Nah, saya penasaran juga ketika mau keluar dari kantor Satpas, kebetulan ada juga ya orang, mas-mas yang juga mengurus perpanjangan SIM. Saya tanya, Mas, SIM sampean apa seperti ini juga garis-garisnya? Yang dia memperlihatkan SIM-nya yang ternyata sama. Ya, mungkin karena bisa saja apa ya, udah mulai error atau udah mulai rusak ya, dan alat untuk mencetak tersebut atau gimana saya juga kurang tahu. Tapi ya sudahlah, yang penting tetap berlaku ya SIM-nya untuk 5 tahun. Ini saya keluar dari kantor tersebut, kemudian menuju ke tempat parkir saya sepeda motor tadi ya, yang sekaligus juga tempat saya memfotokopi KTP dan SIM. Oh ya, tadi setelah pas keluar dari tempat ruangan foto SIM itu, selain bukti pembayarannya, perpanjangan SIM ya, yang itu juga dikasihkan kembali tentu saja KTP asli ya, dan juga itu apa, kartu asuransinya dikasihkan. Oke, setelah sampai di tempat parkiran, saya ambil motor dan saya harus bayar ongkos parkirnya sebesar Rp3.000. Oke, itu tadi prosesnya ya, mulai dari saya datang, parkir, fotokopi dan seterusnya sampai SIM-nya sudah jadi, saya ambil dan kembali ke tempat parkiran, ambil motor dan pulang. Itu tadi prosesnya cukup panjang. Terima kasih buat Anda ya, kawan yang sudah menyaksikan video saya ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share video ini apabila berguna, bermanfaat buat Anda dan juga orang lain. Terima kasih buat waktu Anda yang Anda luangkan untuk menonton video ini, dan sampai jumpa di konten video saya selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.